وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Berbicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup pertama iman biwujudillah, mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, al-imanu bi rububiyatih, mengimani rububiyahnya. Yang ketiga, al-imanu bil uluhiyatih, mengimani uluhiyah Allah. Dan yang terakhir, al-imanu bi asma'illahi wa sifatih, mengimani setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah yang akan kita dapat jelaskan mungkin sekilas dalam malam hari ini, yaitu al-imanu bi rububiyyati, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keimanan seorang hamba terhadap rububiyah Allah? Ayya'taqidal 'abdu anna Allah khaliqun wa raziqun wa mudabbirun wa maliku kulli syai'. Seorang hamba itu meyakini bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala dialah satu-satunya sang pencipta, tidak ada pencipta yang lainnya, ya. Dan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan rizki, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mudabbir, yang mengurusi segalanya, wa maliku kulli syai', dan dia meyakini bahwasanya Allah lah raja di raja, sang pemilik segalanya. Karena makna Rabb, ya, rububiyah, makna rububiyah diambil dari kata Rabb. Ya, rububiyah diambil dari kata Rabb. Dan Rabb sendiri dalam bahasa Arab yutlaqu, dimutlakkan terhadap makna al-malik, ya, al-khaliq wal-raziq wal-mudabbir. Makna Rabb itu adalah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur, dan juga yang merajai, yang memiliki. Itu makna Rabb. Makanya ketika seorang itu mengesahkan Allah ataupun mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, artinya dia meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dia satu-satunya sang pencipta, tidak ada pencipta selainnya. Dia meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan rizki. Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur segalanya dan merajai, ya, segalanya. Sebagaimana dalil-dalil firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menteliti, mentadaburi dan menghayati, ya, mengamati ayat-ayat Al-Qur'an, dia tidak akan lepas dari perkara ini, tentang rububiyah, tentang uluhiyah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Kita ambil dari ayat yang pertama dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, sanjungan secara mutlak itu hanya milik Allah. Ya, hamdu, pujian seorang hamba kepada Rabbnya itu merupakan uluhiyah, peribadatan kita, di mana kita menjadikan pujian mutlak itu satu-satunya hanya milik Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Ya, alhamdu, segala puji hanya milik Allah, kita katakan. Ya, Allah lafzul jalalah, lafaz yang agung, lafaz yang mulia, yang menunjukkan atas makhluk, sesuatu yang diibadahi. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Alam adalah, kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, kullu syai'in siwallah, segala sesuatu selain dari Allah, maka dia dinamakan dengan alam. Ya, manusia itu alam, jin itu juga alam,
tumbuh-tumbuhan juga alam, ya, angin juga alam, udara, lautan dan seterusnya, segala sesuatu selain dari Allah dinamakan dengan alam. Dan Allah mengatakan tentang dirinya Rabbul Alamin, Rabb yang menguasai alam semesta. Ya, tadi makna Rabb sudah kita jelaskan, sang pencipta yang menciptakannya, yang memberikan rezeki, yang mengatur dan merajainya. Dan Allah satukan dalam kata Rabb. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang juga merajai alam semesta. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin. Itu tauhid rububiyah. Allah menceritakan, mengabarkan tentang dirinya bahwasanya Allah adalah raja di raja yang menguasai hari pembalasan. Ya, hari pembalasan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, "Dzalikumullahu rabbukum." Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kalian. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Khaliqu kulli syai'in, dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Fa'buduhu, maka sembahlah yang telah menciptakan segala sesuatu itu, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengabarkan kepada kita, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, tanyakan, siapakah yang telah memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran, penglihatan, yang mengeluarkan hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Fakul, maka katakan kepada mereka, kenapa mereka tidak bertakwa kepada Allah? Ya, ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan, mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang memberikan rezeki, mereka katakan Allah. Tapi ketika mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah, nanti dulu. Ya, mereka enggak mau. Karena kata mereka, berhala-berhala ini itu perantara kami dengan Allah. Ya. Maka Allah katakan, "Qul afala tattaqun." Lalu kenapa kalian tidak bertakwa? Ya, Nabi SAW beliau pernah berpesan kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Hadis yang sering kita sampaikan pula di sini. Ya. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, aku pernah berboncengan dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, ya gulam, wahai anakku, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksud menjaga Allah? Apakah Allah butuh kepada penjagaan? Jawabannya tidak. Ya, yang dimaksud dengan menjaga Allah ini adalah menjaga syariatnya. Ya, menjaga syariatnya. Ketika engkau menjaga syariat perintah Allah tadi, Allah akan menjagamu. Apalagi ketika engkau ataupun kita telah ditetapkan sebagai kekasih Allah, pilihan Allah, wali min awliyaihi, maka Allah Subhanahu wa taala tentu akan menjaga para wali-walinya. Allah katakan dalam hadits qudsi, man adali waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang kepadanya. Ya. Maka jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Engkau jaga Allah, niscaya Allah akan membantumu, menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau membutuh pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah wahai anakku,
annal ummah, kalaulah seluruh umat mereka bersatu padu, ayyanfa'uka bisyai', mereka bersatu padu ngumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alak, maka mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu sedikit pun kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Walau istama'u, dan jikalau mereka juga berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan dapat untuk mencelakakanmu sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Ini prinsip yang luar biasa, di mana jiwa seorang mukmin itu benar-benar dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kuat dia bersandar kepada Allah. Tidak ada yang dapat menggoyahkannya. Ya, tidak ada yang dapat menggoyahkannya. Dan Nabi mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sesungguhnya catatan itu sudah diangkat. Catatan takdir itu sudah diangkat dan lembaran-lembaran itu pun sudah kering. Ya, jadi kita berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja takdir tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Tugas kita adalah ikhtiar, berusaha sebaik mungkin, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dinamakan dengan tauhidur rububiyah, ataupun mengimani Allah dalam rububiyahnya. Meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, dan Allah Subhanahu wa taala yang merajai. Apa faedah dari kita mengimani rububiyah Allah? Yang pertama, ridha bima katabahu Allahu 'alal 'abdi. Akan tumbuh keridhaan di dalam hati kita ini terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Ya. Dengan mengimani rububiyah Allah, tumbuh keridhaan terhadap takdir, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Kita enggak protes, kita enggak nolak. Karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Ya. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itulah yang terbaik. Karena terkadang manusia ini tidak mengetahuinya apa yang terbaik bagi diri dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Li'annahu ya'lamu anna Allah huwallazi yudabbiru jami'a umuri. Karena seorang hamba tersebut mengetahui, meyakini bahwasanya Allah lah yang mengatur segala urusannya, sehingga dia timbul ridho. Nah, berbeda dengan orang yang tidak beriman. Ketika dia luput dari sesuatu yang dia inginkan, maka dia murka. Ya, tak jarang juga membinasakan dirinya sendiri. Ya, bunuh diri misalnya. Dia ingin misal mendapatkan sesuatu, tapi ternyata Allah SWT menakdirkan yang lain. Guncang dia. Kenapa saya nggak bisa mendapatkan? Ya, ada orang menggebu-gebu ingin misal mendapati suatu tingkat jabatan, nggak dapat dia, nggak terpilih. Karena nggak terpilih, stres, ya, stres, masuk RSJ, guncang. Karena apa tadi? Karena keimanan terhadap rububiyahnya kurang. Ya, ada orang putus cinta, lamarannya ditolak, maka dia gantung dirinya. Kenapa ini? Karena guncang jiwanya tadi. Ya, begitu pula di antara hikmah ataupun buah dari keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, adamul jaza' indal musibah. Tidak guncang ketika musibah itu menimpa dia. Ya, wa 'alal fauti syai'in min mata'id dunya zaid. Dia pun tidak larut dalam kesedihan ketika dia tidak mendapatkan bagian-bagian dari dunia ini. Mungkin ada kesedihan ya, secara fitrahnya manusia ketika dia enggak mendapatkan, dia sedih. Tapi kembali lagi ketika dia hadapkan dengan keimanan, tegar dia. Tidak larut dalam kesedihan.
Bahkan kesedihan tersebut dia ubah dengan keimanan tadi dengan hasil yang mungkin lebih baik dari apa yang dia inginkan. Ya, berupa apa? Kesabaran tadi. Ya, dia menginginkan sesuatu misalnya, ternyata luput dia. Tapi dia hadapi dengan keimanan tadi, qadarullah wa ma syaa fa'al. Inilah takdir Allah. Saya sabar, saya ridho. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan dia apa? Pahala ganjaran yang lebih besar dari apa yang dia inginkan dalam urusan dunia tadi. Ya, tapi banyak manusia enggak menyadari. Ya. Banyak dia tidak sadar. Li'anna Allah qaddara kulla syai'. Karena Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, ya, padahal itulah yang baik bagi dirimu. Allah merahasiakan permasalahan takdir ini agar apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian itu tidak berputus asa dari apa yang luput bagi dirimu. Dan jangan pula engkau sombong, angkuh terhadap apa yang kau sudah raih. Karena kita nggak tahu bagaimana takdir kita setelah hari ini. Oke, sekarang kita sehat walafiat. Besok, oke, sekarang kita kuat, mampu memiliki segalanya. Besok, nggak tahu. Fakam min ghaniyin sara faqiran. Betapa banyak orang yang tadinya kaya menjadi miskin. Wa kam min sahihin sara saqiman. Betapa banyak orang yang tadinya sehat, kuat, sakit dia. Ya, jadi jangan pula kita, wah saya kuat Ustaz, bagaimana saya tetap kuat sehat. Dan nggak tahu takdir kita setelah ini bagaimana. Ya, itu hikmah tadi. Allah sembunyikan masalah takdir. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa dari sesuatu yang luput pada diri kalian, wala tafrahu, dan tidak pula berbangga diri, angkuh, sombong terhadap apa yang telah kau dapati ataupun yang kau raih pada saat ini, ya. Kemudian hikmah pula, ya, faidah kita mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu birrububiyyati yaj'alu qalba mutmainnan. Mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati ini mutmainnah, tenang, tentram. Ya, tenang, tentram, aminan, aman dia. Muhtadiyan, mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Betapa tidak ketika dia mendapatkan suatu problem misalnya, ya, masalah rizki, dia memiliki keyakinan bahwasanya yang memberikan rizki adalah Allah SWT, sehingga tenang ya. Mungkin inilah jatah yang Allah berikan. Tugas saya adalah berusaha sekuat mungkin, tapi Allah memberikan hasil seperti ini. Ya inilah tenangnya, tentram. Ya, ketika dia mendapatkan juga suatu musibah, dia tahu bahwasanya yang mengatur segala alam semesta ini adalah Allah SWT. Sangat mudah bagi Allah untuk merubahnya ataupun menjadikannya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Perkara urusan Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah mengkehendaki, Allah cukup mengatakan kun, maka jadilah. Fayakun, fayakun artinya maka jadilah hal tersebut. Sangat mudah. Ya, ketika kita mengalami suatu kesulitan, maka kita akan berserah kepada Allah SWT, zat yang mengatur alam semesta ini. Ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tentram hatinya ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan mengingat Allah menjadi tentramlah hati kita ini. Ya. Jadi itu faedah ketika kita beriman, meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita pun tidak akan bergantung kepada makhluk yang lemah, tapi kita bergantung kepada Allah, zat yang maha kuat. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Adapun sisa waktu yang ada, kita buka sesi tanya jawab.
Jika ada pertanyaan ataupun penjelasan yang perlu dijelaskan kembali, silakan ditanyakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustaz Bilal telah memberikan pencerahan jiwa kepada kita. Bagi jamaah yang ada pertanyaan, dibuka sesi tanya jawab. Silakan. Ada. Tenang semuanya. Ini gara-gara kacang tadi. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian Ramadan tahun lalu. Di akhir Ramadan kita berbicara lah. Mungkin karena pemahaman tentang segala sesuatunya diatur oleh Allah, tinggal menjalankan saja. Tidak ada orang yang berpendapat kalau seorang melakukan kesalahan itu bukan murni kesalahan dia sendiri. Seolah Allah digolak, kenapa diizinkan dia berbuat jahat? Itu prinsipnya begitu. Karena mungkin dia pemahaman uluhiyah ini sampai ke situ. Nah, apa benar yang seperti itu? Pemahaman yang seperti itu? Iya. Lantas kita merasakan sesuatu itu kalau kita bekerja dengan satu alat tingkah terus pada suatu hari pada suatu saat atau apa ini terus ya Allah bantulah ada di sini lancar di jalan ternyata berapa jadi lancar yang tadinya itu. Nah ini termasuk yang rububiyah itu, iman rububiyah itu juga kah Ustaz? Terima kasih. Baik. Masya Allah, pertanyaan yang baik, yang bagus ya, tentang lebih kepada al-imanu bil qadar nanti. Yang permasalahan tentang orang yang meyakini, ya jangan salahkan saya. Saya ini kan sudah ditakdirkan melakukan hal seperti ini. Yaitu terkait dengan al-imanu bil qadar. Keimanan terhadap takdir. Berbicara tentang iman terhadap takdir, dijelaskan oleh para ulama, ada dua kelompok yang tersesat, keluar dari jalurnya ini. Pertama, kelompok Jabariyah, dan kedua, kelompok Qadariyah. Kedua-duanya ini ekstrim. Ya. Yang Qadariyah, mereka meyakini bahwasannya tidak ada takdir. Ya. Tidak ada takdir itu, di mana manusia yang membuat takdir. Saya mau minum, saya minum. Saya mau makan, ya saya makan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui setelah hamba itu melakukan, kata mereka. Al-amru unfun. Ya. Manusialah yang membuat ceritanya, takdirnya sendiri. Dan ini pun salah. Pernah dikadukan tentang hal seperti ini kepada sahabat Abdullah bin Umar tentang orang-orang yang berbicara tentang takdir tadi, bahwasanya ya Allah mengetahuinya setelah hamba melakukan, baru dicatat, baru diketahui, dan manusialah yang mengatur takdirnya. Maka sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, orang-orang yang seperti itu, ya kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri kepada mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Kalaulah mereka berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka Allah tidak akan menerimanya sampai mereka mengimani takdir, bahwasanya ada takdir tersebut.
Ya, jadi seorang mukmin itu mengimani bahwasannya segala sesuatu yang terjadi itu sudah dicatat dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi lauhil mahfuz, di dalam lauhil mahfuz. Bahkan 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi, belum lagi ada langit dan bumi, sudah Allah tetapkan segala takdir-takdir yang akan terjadi di alam semesta ini. Bagaimana terjadinya, bagaimana dia selesainya, semuanya sudah diatur. Begitu tafsil, begitu rinci. Dan itu tentu berjalan di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dicerna dengan ilmu manusia. Karena berbicara tentang takdir, berbicara tentang sirrullah, rahasia Allah. Rahasia Allah tidak akan pernah tersingkap. Berbeda dengan rahasia bapak-bapak, gampang dicium oleh ibunya. Sepandai apapun bapak menyembunyikan rahasianya, nampak. Tapi rahasia Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dapat menyingkapnya. Jadi takdir itu rahasia Allah. Kewajiban kita adalah mengimani bahwasanya segala sesuatu itu berjalan di atas takdirnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdirnya, dengan kadarnya. Begitu pula apa yang diperbuat oleh manusia, apa yang terjadi, itu kami ciptakan dengan takdir dan juga dengan kadarnya. Luar biasa. Ya. Proses adanya kita pun itu kan kadar yang luar biasa. Pertemuan orang tua kita sebelumnya, pertemuan lagi dari orang tua kita. Proses perjalanan itu, wah, nggak bisa kita singkat. Sampai kita sedemikian rupa, itu semua berjalan. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh kami memperhitungkan mereka dengan teliti. Sebagian ulama mengatakan sampai nafas manusia dihitung oleh Allah SWT. Ya, nafas kita ini, detak jantung kita ini dihitung. Kalau ternyata jatah detak jantung kita hanya misalnya 1 miliar, misalnya 1 miliar berapa, ya sudah, habis sudah 1 miliar itu, enggak berdetak lagi, dia selesai. Begitu detailnya. Makanya hisab pun di yaumil qiyamah itu enggak main-main, Pak. Perhitungannya itu bidzarrah. Ya, dzarrah. Atom yang sangat kecil itu diperhitungkan. Kalau kita kan ya 1 mili, lebih dikit enggak apa-apa lah. Kan itu. Kalau perhitungan Allah enggak seperti itu. Bidzarrah. Dzarrah bidzarrah. Ya, sesuatu yang atom yang sangat kecil sekali itu diperhitungkan. Nah, ini qadariyah. Ada juga yang sisi yang lain, jabariyah. Mengatakan apa? Bahwasannya kita ini seperti bulu, kata dia. Kita ini dipaksa oleh Allah. Ya, kita ini dipaksa. Jabariyah. Ya, dari kata jabar, dipaksa. Ya, saya bermaksiat ini karena Allah, kata dia. Allah yang menakdirkan saya. Saya maling karena Allah. Saya berzina karena Allah, kata dia. Ya, karena kalau Allah tidak menakdirkan, tidak mungkin saya maling, kata dia kan. Nah, kalau kita pikir-pikir, iya juga ya. Karena semuanya berjalan di atas takdir tadi. Ya. Umar bin Khattab pernah mendapati orang yang seperti ini. Dia mencuri, kemudian ditangkap sampai ke mahkamah, ya, ingin ditetapkan hudud. Yaitu ingin ditetapkan hukuman bagi dia, karena dia mencuri akan potong tangan. Ketika ingin dieksekusi, dia mengatakan, sebentar dulu Khalifah, sebentar dulu Amirul Mukminin Umar, saya itu, kata dia, mencuri kan karena takdir Allah. Karena takdir Allah saya mencuri. Lalu kenapa engkau menghukum saya? Ya, kenapa engkau menghukum saya? Toh saya kan mencuri karena Allah SWT. Allah yang menakdirkannya. Ya, maka Umar mengatakan, sini kamu, katanya. Ditebas tangan dia, gitu ya. Ini pun karena takdir Allah. Karena kalau bukan takdir Allah, nggak mungkin terputus tangan tadi, kata dia. Ya, ini juga takdir Allah. Jadi bagaimana cara mengimani takdir dengan benar tadi? Ya, cara mengimani takdir dengan benar. Secara sekilas tadi ya, nanti akan datang pembahasannya tentang al-imanu bil qadar. Beriman dengan takdir tadi.
Seorang mukmin dia mengimani bahwasanya segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya, merahasiakannya bagaimana takdir tersebut, bagaimana takdir kita, bagaimana besok kita disembunyikan Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk berbuat sebaik mungkin. Kan begitu. Ya. Berbuat sebaik mungkin. Kalau kita dalam urusan ibadah, ya berbuatlah ibadah sebaik mungkin. Begitu pula dalam urusan dunia, berbuat sebaik mungkin, bentuk ikhtiar kita tadi. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita kitabnya, petunjuk. Allah turunkan kepada kita, Allah pilih juga seorang rasul ya yang membimbing kita tadi untuk kita ikuti. Allah berikan kepada kita juga akal pikiran yang dengannya kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Kemudian setelah itu masih juga dia bandel bahasa kitanya. Maka jangan salahkan Allah ketika Allah siksa. Jangan salahkan Allah kalau Allah hukum. Karena Allah telah mengikomahkan hujjah. Allah telah menegakkan hujjah tadi. Ya, memang segala sesuatu ditakdirkan Allah SWT. Tapi Allah SWT juga memberikan kepada manusia masyiah, kehendak. Walaupun kehendak manusia tidak mutlak. Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Kalian itu wahai manusia memiliki kehendak, memiliki keinginan. Ya. Wa ma tasyaun, dan apa-apa yang kalian inginkan itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah izinkan terjadi, kalau Allah tidak izinkan tidak terjadi. Ya, di bawah kehendak Allah SWT. Maka ketika manusia itu berbuat keburukan, ya, dia melakukan suatu kemaksiatan yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada dia bahwasanya ini merupakan kemaksiatan, ini merupakan dosa yang harus ditinggalkan. Nabi SAW juga menjelaskan bahwasanya ini merupakan dosa, ini merupakan pelanggaran. Tinggal dia lagi, hatinya, akal pikirannya, mau dia lanjutkan atau tidak. Kalau dia lanjutkan berarti memang jiwanya kotor. Kalau dia menahan tadi, maka Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan Rabbnya, kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia akan menahan hawa nafsunya. Jadi bukan berarti dia nggak ada hawa nafsu. Orang yang melaksanakan ketaatan ini bukan berarti dia nggak punya nafsu untuk bermaksiat. Ada, sama seperti manusia lain. Mau juga dia bermaksiat, mau juga dia korupsi misalnya, mau dia juga berbuat keji. Mau, ada dorongan itu ada. Wanaha, hanya saja mereka tahan tadi. Kenapa mereka bisa menahannya? Khafa maqama rabbi. Mereka takut akan kedudukan Rabbnya. Maka Allah pun memberikan balasan, fa innal jannata hiya ma'wa. Maka bagi mereka surga. Ya, jadi ketika ada orang yang mengatakan saya bermaksiat ini karena takdir Allah, nggak bisa. Bukankah Allah sudah melarang kita dari kemaksiatan? Bukankah Rasulullah SAW juga sudah menjelaskan kepada kita itu merupakan kemaksiatan kepada Allah? Ya, dan kita pun diberikan ikhtiar tadi, pilihan. Ya, kita diberikan pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman ya silakan kata Allah. Yang mau kufur silakan. Tapi ingat, inna a'tadna lil kafiri, inna a'tadna lil zalimin nar. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir itu neraka. Kamu diberikan pilihan. Ya, ikhtiar, silakan mau beriman ya silakan. Mau kafir silakan kata Allah. Tidak ada paksaan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama ini. Tapi ingat tadi, ya, kalau engkau taat bagimu surga, tapi kalau engkau membangkang, kufur, Allah sudah siapkan neraka. Tinggal dirimu saja, mau baik atau tidak. Ya, mau baik atau tidak. Sehingga ketika orang itu masuk ke dalam neraka, memang murni berarti keburukan jiwa orang tadi. Bukan karena keterpaksaan ataupun ketetapan dari Allah SWT. Ya, artinya bukan Allah yang memaksa mereka,
tapi jiwa mereka lah yang melakukannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi, Pak? Saya bekerja, Oh ya. setelah beberapa kali gangguan, terus saja Ya Allah mudahkanlah gitu ya. Ya. Memang masalah saya ini ya, aslinya jadi jalannya bagus. Jalan mudah, ya. Ya, memang seperti itu kehidupan seorang mukmin. Hendaklah dia dalam segala urusannya berserah diri kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Dan para salaf kita terdahulu, para sahabat, sampai permasalahan sendal saja, masalah sepele, sendalnya putus, maka mereka minta, ya Allah, sendal saya putus. Ya, masalah garam, bumbu dapur yang habis, ya, sebelum mereka ikhtiar yang lainnya ke pasar membeli atau mencari uang dulu, mereka minta dulu, ya Allah, beras saya habis, semoga Engkau mudahkan. Terus ketergantungan. Ya, dan Allah SWT mencintai hamba yang terus bergantung seperti ini. Hamba yang terus menjalin hubungan dengan Rabb-Nya. Allah mencintainya. Ya, terkadang Allah SWT, bukan terkadang, seringkali Allah SWT memberikan kita ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, agar apa? Agar kita itu kembali menjaga hubungan tadi. Terpaut hati kita kepada Sang Pencipta kita tadi. Ya, benar nggak kita meyakini bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang mengatur urusan kita sampai permasalahan yang kecil tadi? Atau kita merasa wah, ya staghna, oh enggak, merasa cukup dari Allah SWT? Enggak boleh. Oh saya bisa kok, enggak boleh. Walaupun urusan itu mudah sebenarnya. Ya, tetap kita serahkan semuanya kepada Allah. Kan kita meminta kepada Allah, Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, permudahkan, perbaiki segala urusanku, dan jangan Engkau serahkan urusan tersebut kepada diriku walaupun hanya sekejap. Jadi seorang mukmin itu terus dia meminta. Ya, kasih di antara contohnya tadi. Ada suatu alat tentang mesin, ya, rusak dia. Kita berusaha memperbaiki, enggak ketemu sela-selanya. Ya, perbaiki lagi sampai keringatan, sampai pusing mungkin. Nah, baru kita ingat, oh ya kita tadi belum minta kepada Allah. Ya Allah mudahkan. Baru Allah SWT berikan kemudahan. Walaupun mungkin mesinnya nggak baik, alhamdulillah kalau baik. Kalaupun tidak baik, Allah berikan ketenangan, ketentraman pada hati kita terhadap mesin tadi, ujian mesin tadi. Tentram dia. Ya Allah mudahkan urusan saya. Ya. Terkadang kita itu lupa ketika Allah memberikan kemudahan bagi diri kita. Seringkali ketika kita susah, kita pun lupa kepada Allah. Sudah susah nian, berat nian, baru kita ingat, ya Allah mudahkan. Ya Allah mudahkan. Pas Allah berikan kemudahan, lupa lagi dia. Ya, ketika Allah berikan kemudahan jalan keluar, mungkin jalan keluar itu macam-macam, Pak. Walaupun terkadang tidak sesuai dengan impian kita, keinginan kita. Tapi Allah berikan kemudahan. Namun kita nggak sadar. Lalai. Coba kita ke belakang lagi, kita pikir. Kondisi kita sekarang ini, kita sudah melalui berbagai macam problem. Ya nggak, Pak? Banyak problem-problem yang kita sudah hadapi. Ada problem yang membuat otak kita ini rasanya mau pecah. Tapi sekarang mana? Allah mudahkan, Allah berikan jalan keluar. Ataupun mungkin sekarang ada yang problem yang masih mencokol di akal pikiran kita, bahkan mengganggu hati kita. Tapi yakinlah Allah SWT akan berikan jalan keluar. Dan ingat itu, ketenangan, ketentraman kita sekarang dari berbagai macam permasalahan, ya, mungkin permasalahan-permasalahan ataupun problem-problem yang dulu yang sangat rumit, tapi Allah berikan jalan keluar. Dengan berjalannya waktu Allah berikan jalan keluar. Tapi sayang itu tidak kita perhitungkan. Padahal Allah SWT yang memberikan jalan keluar. Ya, kita bisa duduk di sini dalam keadaan tentram yang saya lihat, ya. Allah alam kalau masih ada. Tapi kan seperti itu secara zahirnya kan. Tenang, tentram, tidak gelisah. Mungkin kalau kita pindah ke belakang sana tuh, ke rumah sakit Kambang itu, ada orang yang masih gelisah, ya.
Untuk duduk aja nggak bisa, mukanya pucat, karena mungkin keluarganya sakit atau apa, cemas dia mikir, duit nggak ada, ya. Dan mungkin kita pun pernah mengalami seperti itu, dan Allah sudah memudahkan, Allah sudah berikan kepada kita jalan keluar. Cuman kita tadi, ketika Allah berikan jalan keluar, kita lalai tadi. Kita merasa itu sesuatu yang wajar, ya itu sudah berlalu, padahal itu merupakan pertolongan dari Allah. Ada orang yang ketimpa musibah dengan wafatnya keluarganya, terpukul, dia sangat sedih. Orang tuanya kah, pasangan hidupnya kah, sedih dia. Ya, bahkan sampai makan pun tak selera, tidak mau keluar misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan kasih sayangnya, ya, dengan berdirinya waktu, Allah berikan kecerahan lagi dalam hidupnya, sehingga dia bisa berbaur lagi, ya, sehingga dia dapat dalam tanda kutip melupakan masa-masa sedihnya, karena ternyata lupa itu juga merupakan nikmat. Dia lupa itu merupakan nikmat, anugerah dari Allah. Bayangkan kalau kesedihan itu terus mengingat dia di benak kita, sedih terus kita, Pak, nggak ada optimis dalam kehidupan. Tapi jangan lupakan hutang. Lupa hutang juga nikmat, jangan ya, kalau itu harus diingat ya. Oh, apaan? Lupa saya hutang tadi, nggak boleh, apalagi hutangnya besar ya. Nah, jadi kadang bantuan, lupa juga merupakan bantuan dari Allah. Ketika orang larut dalam kesedihan, Allah berikan tadi, sehingga dia bisa tersenyum lagi, sehingga dia bisa tertawa lagi sebagaimana sedia kala yang tadinya dia direlung dalam kesedihan. Dan ini merupakan pertolongan dari Allah tanpa kita sadar, ya. Jadi memang seorang muslim harus dia terus bergantung kepada Rabb-nya, ya, dalam segala urusan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Wah, tipis sekali. Kadang-kadang kita bisa jatuh ke Qadariyah, jatuh ke Jabariyah. Luar biasa. Ya, hati-hati, semoga kita terhindar, Ustaz. Ya. Mungkin kita mengucapkannya, tapi prakteknya kadang-kadang Betul. ya. Baik, kita beri kesempatan lagi kepada jamaah yang mau bertanya. Silakan. Ibu. 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 Ya. Waalaikumsalam. Kalau itu semuanya karena Allah saja, apa yang terjadi. Tapi hakim selalu berkata bahwa apanya dosa yang membuat dulu. Nah itu kan, terus kadang-kadang tuh seperti ketika anak misalnya kan, apanya dosanya ya Allah, dosa yang lalu-lalu. Kalau pun orang mau di atas, Ya. itu gimana atas? Boleh ada seperti itu, bisa kali ini. Baik. Kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja yang menimpa kalian, maka itu tidak lepas dari ulah tangan kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan diri kita. Jadi artinya ketika kita mendapatkan suatu ujian ataupun suatu musibah ya misalnya, maka tidak mengapa seorang itu mengintrospeksi dirinya. Bahkan itu sesuatu yang baik. Ya, ketika dia ditimpa suatu ujian misalnya, mungkin ini karena dulu saya seperti itu, seperti ini, untuk muhasabah, tapi ya, untuk bermuhasabah agar menjadi yang lebih baik setelahnya. Tapi kalau kita mengingat yang lalu, kemudian yang jadi kepada kita adalah keterpurukan, maka ini tercela. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita mengingat dosa-dosa kita yang lalu, kelalaian kita yang lalu, untuk jadi bahan introspeksi, maka itu yang terpuji dan memang harus seperti itu. Ya, apa saja yang terjadi kata Allah SWT pada diri kalian itu adalah tidak lepas dari ulah tangan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan maaf. Karena kalau setiap kesalahan
yang kita perbuat langsung dibalas oleh Allah di dunia ini, habislah kita. Habis kita. Terus. Ya. Habis kita. Tapi Allah SWT banyak memberikan maaf. Oh, mungkin nanti dia taubat. Oh, nanti dia taubat. Oh, ternyata enggak juga. Ya. Maka seorang hamba ketika dia introspeksi, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perbaiki lagi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan al-yaum al-amalu bila hisab, ghadan hisabun bila amal. Saat ini, hari ini yang kita hidup, ya, kita dapat beramal walaupun belum ada hisabnya. Tapi nanti setelah kita wafat, yang ada adalah hisab, perhitungan, dan tidak ada lagi amalan. Maka selagi kita bisa beramal, ya, selagi kita bisa introspeksi untuk meningkatkan amal, introspeksi, bermuhasabah. Ya, karena Allah SWT pun di dalam Al-Quran seringkali mengajak kita untuk bermuhasabah, ya, bertafakur. Agar apa? Agar baik kita dalam ibadah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa kita, tentu ini tidak lepas dari kesalahan kita. Oh, mungkin kita lalai dahulu. Oh, mungkin karena kita kurang bersyukur kepada Allah misalnya. Oh, mungkin kita melalaikan pendidikan anak misalnya. Sehingga dia diuji dari sisi anaknya. Ya. Dan itu menjadi bahan introspeksi, evaluasi kita sehingga kita lebih memperhatikan anak kita, lebih memperhatikan keluarga kita. Ya. Karena mungkin kita dahulu fahamnya rizki itu uang saja misalnya. Sehingga kita telantarkan anak istri misalnya. Padahal rizki tersebut bisa berupa istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha. Dengan keberadaan kita di rumah, membersamai mereka, mendidik mereka, mereka pun terbentuk menjadi insan yang soleh dan soleha, itu juga merupakan rizki. Bahkan lebih besar, lebih berharga daripada uang mungkin. Ya, nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Kadang-kadang hal kecil aja kita terasa biasa. Misalnya kita kesandung gitu ya. Ya. Dipikir, apa dari kesalahan kita? Ya, betul. Ini boleh gitu ya? Betul, introspeksi. Apa ya kita buat dari artinya kita atau gimana tadi? Betul. Ya, ya. Baik. Jadi selagi kita masih hidup, kita bisa berbuat amal, misalnya sebelum hisab. Baik. Dan kita ngaji sekarang ini apalagi boleh sakit saja. Betul. Biasa. Misalnya jamaah kita akan ya mari kita istiqomah dalam belajar, terus tetap belajar. Baik, Pak Ustaz, kayaknya sudah tersedia juga makan di terus. Iya. Dan kita doa barangkali saya untuk akhir majelis kita. Mohon doa saya. Tapi para jamaah sekalian, mari kita menghadirkan hati kita, mengikhlaskan hati kita dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma arzuqnal husnal khitam. Allahumma arzuqnal husnal khitam. Allahumma arzuqnal husnal khitam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama
waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya bacaan doa tadi,